Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tak memberikan kepada kita ini kesehatan, kesempatan, diberikan kita rahmat, hidayah dan pertolongan sehingga kita sama-sama kembali bisa melaksanakan dan melanjutkan ibadah Ramadan kita yang kali ini akan kita laksanakan pada hari yang ke-22 di bulan Ramadan ini. Tentu sekali lagi harapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan ini, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, infak dan sedekah dan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita laksanakan dan kita usahakan dengan sebaik-baiknya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua ini kesehatan, kekuatan lahir dan batin agar kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada subuh hari ini dengan tema meraih keselamatan, kebahagiaan melalui ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini. Dan insya Allah sampai suruh, saya berharap 5 menit sebelum suruh kita selesaikan sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan istiqomah dalam ibadah ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sudah memahami bersama bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah untuk kita semua. Oleh sebab itu sudah semestinya kita sebagai hamba Allah yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan, mengerjakan, memaksimalkan ibadah dan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan sekali di akhir Ramadan kita maksimalkan berbagai kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita bersama ini, sehingga dengan kita ini melaksanakan berbagai ibadah amal soleh ini akan mampu mengantarkan kehidupan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua itu sekali lagi akan mengantarkan kehidupan kita ini kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana harapan kita semua. Bahkan harapan keselamatan dan kebahagiaan itu kita ungkapkan dengan doa kita. Setiap kita berdoa, pasti kita ini berdoa dengan doa apa yang simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia ini maupun keselamatan, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan diri kami, keluarga kami, termasuk mungkin masyarakat bangsa negara ini, kita berharap dari siksaan api neraka yang kita kontak luas. Siksa api neraka itu luas, tidak untuk secara tekstual tapi konsep. Hidup kita ini terhina
hidup kita yang terhindar dari kesulitan, hidup kita yang terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan itulah yang namanya waqina adzabannar, terhindar dalam kehidupan kita. Dan kita selalu dalam jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu yang namanya berharap keselamatan kepada itu. Maka oleh sebab itu agar kita ini mampu mendapatkan keselamatan kebahagiaan itu, tentu tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul. Kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ketentuan-ketentuan resep-resep yang sudah ditunjukkan Allah dan dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Agar apa? Agar kita ini bisa mendapatkan yang namanya atau meraih yang namanya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang namanya keselamatan adalah amlik alaika lisanaka wal yaksaka baituka wa baqi ala khati'atika. Yang namanya keselamatan kita mampu mengendalikan, menguasai lidah kita, lisan kita. Kemudian yang namanya kita mampu melapangkan rumah-rumah kita. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya keselamatan adalah kita selalu menangisi atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas ada 3 anjuran Nabi SAW kepada kita yang merupakan kunci resep untuk meraih yang namanya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasul mengatakan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, Rasul mengatakan amlik alaika lisanaka. Hendaklah kita ini menguasai lidah kita. Hendaklah kita ini mengendalikan lisan kita, lidah kita. Maknanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguasai, mengendalikan lisan lidah berarti kita ini mengendalikan kata-kata kita yang diucapkan sehingga seorang itu hanya berucap, hanya berbicara dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang terpuji, kata-kata yang santun, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak berdusta. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu berkata yang benar. Karena berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang santun itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Jadi ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang jujur, yang santun, yang kasih sayang, itu membuktikan bahwa kita ini punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia ini berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang sopan santun, berkata yang benar. Kalau dia tidak mampu berkata yang benar, hendaklah dia diam, karena diam itu memang keselamatan untuk kita. Jadi kita tidak berbicara asal bicara. Ketika kita ini berucap, berbicara, kita ini berpikir, apa yang saya sampaikan ini baik apa enggak? Apa yang saya sampaikan ini menyinggung orang tidak? Apa yang saya sampaikan ini betul-betul terpuji atau tidak?
Kalau memang itu ucapan kita itu nggak pantas untuk kita ucapkan, tidak pantas untuk didengar orang lain, maka hendaklah dia berarti kita ini punya iman kepada Allah dan Rasul. Kenapa dikatakan iman kepada Allah? Karena memang segala ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita, itu mengandung konsekuensi, ya, konsekuensi dari hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terucap ucapan-ucapan, ya, dari lisan kita ini, kita akan mempertanggungjawabkan. Apalagi ucapan-ucapan yang tidak bagus, maka pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak akhirat. Makanya iman kita yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu Allah mendengar, Allah menyaksikan. Ya. Apa yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak akhirat. Yang makna singkat. Sehingga apa yang kita ucapkan ini betul-betul mengandung kebaikan-kebaikan. Maka oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini kita ini dilatih, kita ini dididik, kita ini digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengendalikan dan menguasai ucapan-ucapan lisan-lisan kita. 1 bulan penuh kita ini dikendalikan, agar nanti kalau kita ini 1 bulan ini mampu mengendalikan ucapan lisan kita ini, insya Allah di hari-hari selanjutnya kita ini dapat mengendalikan. Oh ini pantas saya ucapkan, oh ini tidak pantas. Kenapa? Sudah terbiasa, sudah terlatih lisan kita ini untuk berkata-berkata yang baik, yang jujur, yang benar. Tapi kalau ucapan kita ini kita umbar, apalagi ada makna kebohongan, makna kedustaan, kalau ini sudah sering kita lakukan, sering kita laksanakan, sering kita jalani hidup kita ini tentang dusta, bohong terus, maka lisan kita ini sudah terbiasa untuk berbohong. Lisan kita ini sudah terbiasa untuk berdusta. Lisan kita ini sudah terbiasa untuk berkata-kata yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas seharusnya sebagai muslim untuk mengucapkan. Tapi manakala kita ini dalam Ramadan ini sudah dikendalikan 1 bulan penuh ini, ya, kita sudah terlatih dengan ucapan-ucapan yang terpuji, yang baik, yang benar, yang jujur, maka di hari-hari selanjutnya akan datang kita sudah terbiasa untuk kita berkata. Tidak ada kita ini kalau kita ini dalam hidup kita, kalau kita sudah berbuat baik, ya, kita tidak akan menyebut-nyebut kebun binatang dalam kehidupan kita ini, ya, sampai kita ini latah. Kenapa? Tidak biasa berzikir. Latah itu karena tidak biasa mengucapkan yang baik, atau mungkin ada juga dengan kondisi kehidupannya, psikologis. Tapi artinya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kita ini terlatih ini, maka hidup kita akan selamat. Maka orang yang, ya, terlatih, terbiasa dengan ucapan-ucapan yang terpuji, yang baik, yang santun, yang jujur, yang benar, akan memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang luar biasa untuk dirinya, kehidupannya, baik di dunia ini, kelak di akhirat juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, benar-benar memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini mampu berkata yang baik, berkata yang jujur. Dengan kita berkata yang baik, jujur ini, Allah akan memberikan kebaikan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Hendaklah kita ini berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Bukan qaulan syadida, bukan perkataan yang dahsyat, yang keras, bukan. Tapi perkataan qaulan syadida yang lemah lembut, yang benar, yang jujur. Ini perintah Allah kepada kita. Kalau kita mampu mempraktikkan satu amalan ini, satu karakter kita sebagai hamba Allah ini selalu qaulan sadida, ucapan yang terpuji, yang benar, yang jujur, yang santun, yang kata. Maka Allah jelaskan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita ini. Ya, diperbaiki. Ada yang kurang karena kita mampu mengamalkan ucapan kita yang baik, yang terpuji, yang benar, yang jujur. Allah akan perbaiki amalan-amalan kita, amalan ibadah kita, amal soleh kita, termasuk amalan kehidupan kita, diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Kita mampu untuk mempraktikkan ucapan yang jujur, yang baik ini, Allah akan perbaiki. Kemudian Allah juga jelaskan tidak cukup sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mampu berkata yang baik, jujur, benar ini, maka Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Jadi diampuni. Luar biasa. Karena satu amalan dapat kita praktekkan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka Allah jelaskan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Apa itu? Ya, dari keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang pertama yang dijelaskan Rasul kepada kita. Amlik alaika lisanaka. Hendaklah kita ini mampu mengendalikan, menguasai lisan-lisan kita dari hal-hal yang tidak pantas, dan kita ganti dengan ucapan-ucapan yang terpuji, ucapan yang sejuk, ucapan yang jujur dan benar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan membuat kita ini selamat, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terpuji adalah wal yasaka baituka. Hendaklah kita selalu melapangkan rumah-rumah kita. Maknanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi tabiat kita, ya. Sangat kita ini menyenangkan bila kita ini memiliki rumah yang bagus, rumah yang bersih, rumah yang kokoh dan luas. Itu sangat. Itu merupakan fitrah untuk kita semua sebagai manusia. Senang kalau rumah kita punya rumah yang besar, luas, bersih, kokoh. Itu suatu harapan kita semua. Tidak ada yang namanya manusia itu pasti ingin kesenangan. Maka oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita ini tidak bisa memiliki rumah yang luas, yang besar, paling tidak kita ini berupaya, berusaha untuk membangun suasana rumah tangga kita ini secara luas, menjadi luas. Bagaimana caranya? Iya tadi, kita membentuk rumah tangga kita ini dengan landasan kasih sayang di antara keluarga. Seorang ayah kasih sayang pada istri dan anaknya. Seorang ibu kasih sayang dengan suami dan anak-anaknya. Anak-anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Di dalamnya terbentuk yang namanya komunikasi yang baik, saling menasihati jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memberikan masukan-masukan. Kalaupun di antara keluarga kita ini ada yang salah, maka cara kita ini cara yang lemah lembut, kasih sayang. Nasihatnya nasihat yang mendidik, ucapan-ucapannya ucapan yang santun. Jangan terjadi di rumah kita masing-masing terjadi yang namanya kata orang piring terbang. Anaknya salah sedikit,
Jangan terjadi di rumah kita ini anak dengan orang tua saling teriak di rumahnya, manggil anaknya bentak-bentak. Begitu juga sebaliknya. Suami juga tidak boleh keras sama istrinya, lemah. Maka kalau kita tidak punya rumah yang luas, yang bagus, paling tidak kita bisa menciptakan, membentuk rumah tangga kita ini dengan kasih sayang. Dengan kita kasih sayang ini, maka akan terbentuk rumah tangga kita yang luas, yang sejuk, yang damai, yang bahagia, jauh dari harapan-harapan, jauh dari yang tidak kita berharap suasana dalam rumah tangga kita ini menjadi sejuk. Maka oleh sebab itu, momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita bentuk keluarga kita, ya, menjadi keluarga yang selalu mendukung dan melapangkan rumahnya masing-masing. Ya. Oleh sebab itu kan, kalau bapak-bapak, ibu yang sudah umroh, yang sudah ibadah haji, kita lihat ya, berapa luas sih rumahnya Rasulullah SAW. Rumahnya kan di samping mihrab, samping, enggak luas. Tapi Rasulullah sudah mengatakan baiti jannah, rumah tanggaku adalah surgaku. Loh, itu kan Ustaz, Rasulullah, apa kita bisa? Kenapa tidak bisa? Kita bisa. Rasulullah mengatakan baiti jannah itu berarti dia memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Kalau ingin rumah tangga kita ini lapang, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, dengan sebuah yang baik di jannah ini, maka ikuti contoh-contoh yang dicontohkan Rasul SAW kepada kita, bagaimana membentuk, memberikan contoh kepada keluarganya. Lebih-lebih di akhir Ramadan ini Rasul mencontohkan kepada kita, saking sayang Rasul kepada keluarganya, dibangunkan di keluarganya untuk apa? Untuk menegakkan malam akhir Ramadan ini, dibangunkan istrinya, keluarga dibangunkan untuk apa? Untuk bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak cuek. Rasulullah tidak berlepas tangan tanggung jawab. Rasulullah ingin sama-sama di dunia ini bahagia, sama-sama dia juga akan bahagia. Di dunia seiring sejalan, seharusnya di akhirat juga kita harus seiring sejalan. Maka pentingnya yang namanya kasih sayang, nasihat, menasihat dalam ketaatan. Jangan sebaliknya kita yang seiring sejalan di dunia, di akhirat kita ini beda-beda jalannya. Wis bagus. Istrinya dijaga, anaknya dijaga. Jangan. Kita harus sama-sama di dunia ini saling kita ini sejalan, seiring sejalan. Nah, seharusnya kita di akhirat juga kita berharap. Ketika di akhirat juga kita sama. Maka salah satu faktor yang harus kita lakukan, ya tadi, kita saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga kita ini selamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, ahlimu dari siksaan neraka. Itu artinya maknanya sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan oleh Ali bin Thalib, apa? Ya, kita mengajarkan adab-adab, akhlak-akhlak kepada keluarga kita, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita, saling menasihati dalam ketaatan tadi. Ini tafsirnya Ibnu Katsir kalau ibu-ibu bapak buka. Salah satunya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ajarkan akhlak, adab, kasih sayang, santun, sopan santun kepada keluarga kita, sehingga kita ini bisa bersama-sama seiring sejalan di dunia, seiring sejalan di akhirat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting dalam momen Ramadan ini kita tumbuh suburkan kasih sayang antara keluarga kita.
sehingga kita bisa mampu melapangkan rumah-rumah kita bersama. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan petunjuk agar kita ini mendapatkan keselamatan adalah waqi ala khati'atika. Ya, hendaklah kita ini selalu menangisi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa, kesalahan merupakan sesuatu yang harus kita sesali. Harus kita sesali. Jadi dosa kesalahan itu bukan untuk kita bangga-banggakan. Dosa kesalahan itu bukan untuk kita pamer-pamerkan, tidak. Tapi dosa dan kesalahan itu harus kita tangisi, kita sesali, dan kita bertekad tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama di akhirat. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, dosa, sambil tertawa, sambil bangga, dada-dada lagi dengan rakyatnya, betapa sakitnya hati kita diberikan. Ya, sudah diberikan rompi oranye, tertawa, dada-dada kepada wartawan, termasuk kepada kita yang menonton, bangga dia melakukan suatu kesalahan. Senang dia dan bangga melakukan suatu pelanggaran. Dia bukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya bangga. Oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan, yang dia perbuat. Dia tangisi, ya, dengan tekad sekali lagi tidak mengulangi perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat indah memanggil kepada kita semua, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 130. Allah jelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Ya. Bersegeralah kita ini kepada ampunan Tuhanmu, yang ampunan itu dan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya antara langit dan bumi, selatan dan bumi. Diperuntukkan untuk kita semua nih, orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memanggil bagi kita yang mungkin pernah tergelincir, berbuat salah, dia menyesali, ya. Kemudian dia tidak mengulangi lagi. Allah panggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hidup. Maka dengan kita ini memperbaiki hidup kita kembali dan menyelesaikan atas kesalahan kita, Allah akan memberikan kebaikan. Dan orang-orang, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau, ya, memperbaiki dirinya dari kesalahan, itu bagian dari ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa. Ya. Allah jelaskan juga di lanjutan ayat itu, ya. Walladzina idza fa'alu fa'isatan aw zalamu anfusahum zakarullahu fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa adalah dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan yang menjolimi dirinya sendiri, kemudian mereka ini segera mengingat Allah, lalu mereka ini mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Siapa lagi yang akan mengampuni kesalahan kita kecuali illallah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita jatuh, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini mohon ampun dan istighfar, ya. Dan kita memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tutupi serapat-rapatnya kesalahan kita, ya. Kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang maksimal dalam hidup kita ini. Maka kesalahan-kesalahan kita akan tertutup dan tidak akan terlihat lagi. Maka yang terlihat adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat dan kita lakukan.
Oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin hidup kita menjadi kehidupan yang baik. Nah, di akhir Ramadan ini sekali lagi ya, momen yang tepat kita untuk memperbanyak istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya sampaikan di sini ada 3 amalan ya yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini, yang akan mampu menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dan Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan untuk hidup kita. Yang pertama, amalan yang mungkin bisa kita kerjakan, dan itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Yang pertama, kita ini bisa istiqomah ya, berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan. Rasul mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dilandasi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengan kita puasa secara baik, benar, istiqomah, landasan iman, mencari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Enggak luar biasa, dan Allah itu Rahman dan Rahimnya, kasih sayang. Allah enggak ingin kita semua ini jatuh kepada kesengsaraan nanti kelak kita akan tidak mau. Allah kasih sayang. Allah buka seluas-luasnya pintu taubat dan kebaikan untuk kita. Allah tidak menzalimi kita. Ya seharusnya sebalik kita ini sering menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya kita sering tidak taat, sering kita ini melalaikan perintah Allah, sering kita ini menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mampu, kita tunda, kita lalai. Jadi Allah itu Rahman Rahim. Dengan puasa ini mengantarkan hidup kita menjadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah mengatakan kita istiqomah dalam qiyamul Ramadan, salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam ya, salat tarawih, qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan, mencari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Jadi dengan kita istiqomah sholat tarawih mulai awal dan insya Allah sampai akhir, kalaupun kita nggak sempat di masjid, di musola, ya kita lanjutkan istiqomahkan di rumah kita masing-masing. Artinya jangan sampai malam itu terlepas dari Ramadan kita. Jangan sampai malam itu terlepas lalai dari ibadah Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Terus kita semampu dan sekuat. Kalau kita tidak mampu berjamaah di masjid, di musola, maka di rumah kita tegakkan. Maka dengan penuh keimanan, keikhlasan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, amalan yang dapat kita kerjakan adalah man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam terakhir seperti sekarang ini, kita tegakkan ya, kita isi, kita ikat serapat-serapatnya sarung kita ya, kita kuatkan badan kita ini ya, sehingga kita bisa menegakkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam 10 terakhir kita isi dengan takarruf, mendekatkan diri, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, ya, membantu orang lain, ya. Dan amalan soleh khusus di malam hari kita tegakkan dengan ikhlas, mencari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 amalan-amalan ini jangan sampai terlepas dari kehidupan kita. Ya.
Sesibuk kita pun, ya, sesibuk apapun kita sempatkan, kita isi malam-malam terutama akhir Ramadan ini dengan untuk takarruf, ya. Lain kali kita ini pas ibadah, ya, Allah turunkan Qadar luar biasa dan kebaikan. 83 tahun. Maknanya hidup kita ini bertambah, maknanya, manfaatnya, dan amalan kita luas, ya, dalam hidup. Maka oleh sebab itu sesibuk apapun sekali lagi kita sempatkan, 1 jam, ya, 2 jam, mungkin yang punya waktu jam 11, jam 12 masuk masjid, ya, iktikaf, baca Quran, berdoa, berzikir sampai mungkin setelah subuh atau sore ini baru kita kembali ke rumah kita masing untuk melanjutkan aktivitas kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka ampunan Allah itu akan kita raih dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan suatu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini menjalankan melalui kehidupan kita bersama ini. Allah selalu tunjukkan dalam hidup kita ini sehingga seluruh aktivitas kita ini terarah dan selalu memberikan manfaat untuk diri kita dan lain, dan sekali lagi mengantarkan kehidupan kita semua ini dengan kehidupan yang terbaik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang akhirnya dengan kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang 3 menit 4 menit, suruhnya 32 ya. Nah, sebab itu ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala dalam mengantarkan ini ada hal-hal yang kurang baik, ya. Nasihat sangat penting untuk kita lakukan. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kesehatan, kemampuan baik dan batin agar kita ini bisa, ya, menyelesaikan sisa Ramadan kita ini dengan yang sangat berkualitas lagi. Ya, kita kuatkan, kita mantapkan, kita isi secara maksimal Ramadan kita dengan amal soleh yang sebaik-baiknya. Akhirnya kita berharap semoga Allah memberikan rahmat ridhonya kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.